Bisa jadi, hati-hati jamaah, kalau kita terlalu sering banyak bohong, bisa jadi ya, ada sifat munafik yang tertempel di dalam diri ini. Kemudian sifat munafik yang kedua adalah wa idza wa'ada akhlafa. Ya, kalau dia janji dia ingkari. Ya. Dia janji habis duhur mau ngajak anaknya jalan-jalan. Ya. Tapi dia ingkari. Ya. Tanpa ada sebab uzur syar'i apapun, ya, dia tidak lakukan apa yang telah dia janjikan kepada anaknya, maka ini juga termasuk daripada mengentengkan janji. Ya. Maka kalau misalkan jamaah punya utang nih, ya, utang kepada seseorang, insya Allah mau dibayar bulan depan, ya, tepati jamaah. Ya. Kalau sudah sampai waktunya, kemudian jamaah memang benar-benar nggak punya uang untuk kemudian bayar, maka minimal kasih kabar dan jangan pernah menghilang. Kan hari ini jamaah, kalau ada orang biasanya kalau mau hutang baik gitu ya, mau hutang baik, merayu dan lain sebagainya, tapi ketika jatuh tempo menghilang. Ya. Padahal jamaah, orang yang ngasih utang itu kan terkadang bukan karena dia nggak butuh, bukan terkadang karena dia punya uang yang banyak, tapi karena dia pengen bantu saudaranya. Tapi ternyata yang dibantu, ya, dia merasa, oh dia orang kaya, kalau dia nggak dibayar juga nggak apa-apa. Jangan jamaah. Ya, ini adalah hutang. Ya. Hutang adalah janji, maka janji juga harus dibayar. Ya. Ini rata-rata kaum muslimin hari ini banyak sekali yang menyepelekan hal ini. Wa idza tumina khana, kalau dia dikasih amanah, dia dikasih jabatan, kemudian dia berkhianat. Ya, ini adalah tanda-tanda daripada orang munafik. Ya. Ayatul munafik bugdu al-ansor. Ya. Dia pasti nggak suka dengan para penolong agama Allah. Dia pasti nggak suka dengan ansor. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk mencintai orang-orang yang dekat dengan Allah, bukan karena sekedar duniawinya saja, bukan karena sekedar dia keturunan dari siapa, tapi karena memang benar-benar mereka semua membawa kebaikan di dalam agama Allah. Ya. Jauhi kebencian terhadap orang-orang yang saleh. Jamaah, ya. Jangan sampai kita punya rasa hasad, rasa dengki, rasa iri kepada orang-orang yang saleh. Ya, kepada guru-guru kita, asatid-asatid kita, para ulama, ya. Apalagi kemudian sampai kita menggibahinya, ya. Ya, kita gibah ustadz-ustadz kita, guru-guru kita, para ulama, jemaah. Kata Nabi SAW, dagingnya para ulama itu adalah racun. Artinya ketika kita menggibah, kita menjelek-jelekan guru-guru kita, para ulama, maka seakan-akan kita sedang makan racun, jamaah. Ya. Karena apa? Ketika kita gibah itu seakan-akan kita memakan bangkai. Ya. Kita gibah seakan-akan kita makan bangkai. Maka kata Nabi SAW, jauhilah perkataan kotor, jauhilah gibah, jauhilah menghina, mencaci maki dan lain sebagainya. Ya. Ada dalam sebuah hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu, man yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khair aw liyasmut. Kalau kamu beriman kepada hari akhir dan juga kepada hari kiamat dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berkata baiklah atau diam. Kalau kita nggak bisa berkata yang baik-baik, maka lebih baik diam, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya jamaah, yaitu dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, wa kana syahidtu badran. Hadis dari Ubadah bin Samit, beliau mengatakan bahwa qala syahidtu badran, ya, aku pernah ikut perang Badar.
Kemudian wa huwa ahadun nuqabai lailatal aqabah, dan beliau Asabah bin Samit adalah salah satu daripada pemimpin dalam malam Aqabah pada saat itu, ya. Ba'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi isabati bani ashabihi. Kemudian aku berbaiat kepada Rasulullah dan juga bersama kelompok sahabat yang lainnya. Baiat itu adalah mengucapkan janji setia jamaah. Jadi mengucapkan janji setia akan setia dengan Rasul dan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah meninggalkan Allah dan Rasulnya, berkomitmen, ya, dia beriman, siap melakukan apa saja demi Allah dan Rasulnya, bukan hanya sekedar ucapan. Ya, ini adalah mereka mengucapkan janji setia kepada Rasulullah SAW. Apa isinya? Yang pertama adalah ala an la nusyrik billahi syai'a. Isi janji setia yang pertama adalah mereka berjanji tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Artinya mereka tidak akan syirik, tidak akan menyembah Allah, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tanda bahwa tauhid itu adalah sebagai pondasi utama umat Islam ini, ya. Pondasi pertama umat Islam adalah bertauhid, ya, tidak menyekutukan Allah dengan yang lainnya, ya. Dan semua amal tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita menduakan Allah, ya. Kalau kita syirik, ya, kita menyembah selain Allah, kita meminta kepada selain Allah, maka itu akan membatalkan amal-amal kita sebanyak apapun amalannya. Kalau kita syirik, ya, kita percaya dengan dukun, jemaah masih suka datang ke dukun, ya, percaya apa yang disampaikan oleh dukun, bahkan minta ajian-ajian yang bisa menyelamatkan kita. Misalkan harus ambil air dari 7 sumber dengan bunga 7 warna dan lain sebagainya, ditabur di sekeliling rumah kita agar kemudian kita terselamatkan, maka itu termasuk daripada syirik jemaah. Dan orang-orang yang syirik diancam oleh Allah Subhanahu wa taala neraka jahanam. Semua doa, semua dosa diampuni oleh Allah kecuali syirik. Kalau kita meninggal jamaah dalam keadaan syirik, dalam keadaan belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan masuk ke dalam surga. Maka hati-hati jamaah, jangan sampai kita meninggal dunia ketika kita dalam keadaan syirik. Semua dosa diampuni oleh Allah ketika kita tidak berbuat syirik, ya. Walaupun kita belum sempat bertaubat, ya. Walaupun kita belum sempat bertaubat, ya. Kita melakukan dosa, misal, ya, minum-minuman keras, mabuk-mabukan, belum sempat bertaubat, meninggal dunia, dia masih punya potensi untuk masuk surga walaupun harus dihukum bertahun-tahun lamanya dulu oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian bersih, ya. Tapi dia masih punya potensi untuk masuk surga. Tapi orang-orang yang syirik, orang-orang yang menduakan Allah, yang menyekutukan Allah dengan yang lainnya, maka dia tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah online yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yuk kita sambil di tap-tap layarnya, kita komen lagi astagfirullah, astagfirullah. Yang belum follow, subscribe, yuk kita subscribe dulu, kita follow dulu, kita share. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla 'alal khair falahu mislu ajri fa'ilihi." Sesiapa yang menunjukkan kepada sebuah kebaikan, dia panen pahalanya juga. Kemudian baiat, ya, kita masih berbicara tentang baiat, ya. Janji yang pertama tadi tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Yang kedua adalah wala nasriq, dan tidak mencuri, ya, menjaga amanah dan hak orang lain. Ini jamaah penting, ya. Orang ini beriman, maka dia menjaga hak-hak orang lain, tidak mengambil hak orang lain meski itu hanya sebuah perkara yang kecil, ya, meski adalah sebuah perkara yang kecil. Kemudian wala nazni, ya, dan tidak berzina, ya, menjaga kehormatan diri, menjaga kehormatan keluarga, ya. Orang yang beriman, ya, selain daripada dia harus menyeterilkan daripada semua yang menyekutukan Allah, dia juga tidak mencuri dan tidak berzina,
Ya, karena tidak ada orang yang beriman kemudian dia mencuri jamaah. Tidak ada orang yang beriman kemudian dia berzina. Pasti ketika dia melakukannya dia dalam keadaan kondisi tidak beriman. Kemudian yang berikutnya wala naqtul auladana, dan tidak membunuh anak-anak kami. Karena dulu jamaah di zamannya Arab jahiliyah, orang-orang miskin itu takut ketika punya anak banyak. Karena mereka takut bagaimana kemudian ngasih makan anak-anaknya. Banyak juga di kalangan jahiliyah zaman dulu ketika terlahir anak perempuan langsung mereka bunuh hidup-hidup. Maka mereka berjanji kepada Rasulullah SAW untuk tidak membunuh anak-anaknya, alias mau merawat anak-anaknya dengan baik. Anak adalah amanah jamaah. Anak bukan beban, bahkan anak adalah rezeki. Ya, jangan abaikan, jangan zalimi mereka. Tenang aja jamaah, anak itu bawa rezekinya masing-masing kok. Cuma mungkin memang perantaranya lewat kita. Mungkin memang cara mereka mendapatkannya lewat kita. Maka jamaah, satu nasihat yang sering disampaikan oleh ustadz-ustadz kami adalah kalau jamaah nih kasih tahu ke anak-anak jamaah, kalau anak jamaah minta uang 2.000 ya, mah pengen beli jajan, pah pengen beli jajan, minta duit dong gitu ya. Jangan langsung kemudian kasih jamaah. Jangan kemudian langsung kasih, tapi ajarkan kepada anak-anak dulu, udah minta belum sama Allah? Tanya dulu jamaah. Kalau belum minta sama Allah, suruh minta dulu sama Allah. Ya Allah, pengen beli jajan, minta rezeki, minta uang. Ya, baru kemudian dikasih jamaah. Jadi selalu tanamkan kepada anak-anak kita, kalau yang ngasih uang, yang ngasih rezeki itu bukan kita. Ya memang dari kita, tapi ini sebetulnya hanya wasilah saja. Yang ngasih rezeki, yang ngasih harta itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, supaya anak-anak itu sadar jamaah, apa yang mereka dapatkan dari siapapun itu datangnya dari Allah, bukan dari diri kita, bukan dari orang lain. Ya, mereka semua hanyalah perantara saja. Nah, ini terus ya tanaman kepada anak-anak kita jamaah, agar mereka memiliki iman yang kuat. Karena jemaah, kalau mereka tidak punya iman yang kuat, kelak suatu saat mereka dewasa, mereka bingung cari kerja, mereka akan selalu menyalahkan orang. Mereka akan selalu menyalahkan orang. Dia menyalahkan bosnya, dia menyalahkan pekerjaannya dan lain sebagainya. Padahal yang memberikannya rezeki itu bukan bosnya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak hari ini orang-orang yang nggak punya gaji, atau gajinya cuma mungkin 2 juta rupiah atau 3 juta rupiah, tapi rezekinya ratusan juta rupiah jemaah. Atau mungkin dia tidak punya gaji bulanan ya, tapi dia sekalinya dapat uang bisa untuk hidup 2 tahun, atau mungkin bisa hidup sampai pensiun, sampai anak-anak keturunannya. Maka itu jamaah ya, terkadang gaji itu tidak hanya bisa kita nilai dari gaji bulanan yang kita dapatkan. Banyak jalan Allah untuk memberikan kita rezeki. Kemudian yang berikutnya, wala na'ti bibuhtanin naftari baina aidina wa arjulina, tidak membuat tuduhan palsu, tidak memfitnah dengan tangan dan kaki kami. Artinya tidak menyebarkan hoax. Salah satunya hari ini jemaah, tidak asal ketik komentar di sosial media. Hati-hati, jangan sampai apa yang kemudian kita sampaikan itu tidak alias berita bohong ya, tidak kredibel. Jadi sampaikan sesuatu yang memang benar-benar kebaikan. Wala na'si fi ma'ruf, dan jangan kalian mendurhakai Rasul dalam hal kebaikan. Kalau Rasulullah SAW mengajak kita kepada kebaikan, jangan kemudian kita durhakai. Tidak hanya Rasul jamaah, orang tua, guru, semuanya. Kalau mereka mengingatkan kita kepada kebaikan, suami, maka jangan kita kemudian mendurhakainya. Tapi nggak apa-apa kalau semisal ajakannya adalah sebuah kemaksiatan. Ya. Kalau misal jamaah dilarang untuk sholat oleh keluarga, oleh suami, oleh teman dan lain sebagainya, oleh atasan bahkan, maka nggak apa-apa jamaah untuk menolak. Maka tadi jamaah ajarkan anak kita untuk
berani menolak. Ya. Orang yang hebat itu bukan hanya orang yang selalu berkata yes, ya. Apa-apa iya, apa-apa iya. Ya. Kekurangannya orang Jawa itu kan kayak gitu jamaah, nggak enakan, orang kepenakan ya. Dikit-dikit ya udahlah nggak apa-apa gitu, biarin kami repot nggak masalah. Tapi jamaah, ada kalanya orang-orang itu harus berkata tidak ya. Salah satunya adalah ketika diajak untuk bermaksiat ya. Biar nanti ketika anak-anak kita bertemu dengan teman-temannya, diajak bolos, diajak merokok, diajak mungkin tidak sopan dengan gurunya, dia berani menolak karena memang itu adalah sesuatu yang tidak baik. Karena orang yang dia tidak terbiasa untuk kemudian menolak dengan sesuatu yang buruk, walaupun dia tidak suka, ya dia jalani dengan hati yang berat. Maka tanamkan kepada anak-anak kita untuk dia berani menolak dalam sesuatu yang buruk. Faman wafa minkum fa ajruhu 'alallah. Siapa di antara kalian yang menepati janji, maka pahalanya di sisi Allah. Allah sendiri yang menjamin pahala bagi orang-orang yang menepati janji, orang-orang yang konsisten dengan janjinya ya. Tidak ada yang sia-sia. Allah menghitung setiap amal yang kita lakukan jamaah.